Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu berita di tanggal 10 Juli tahun 2024 tentang nasib honorer non verifikasi BKN miris. Meskipun PP turunan UU ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan. Nah, pemerintah akan segera menghapuskan status pegawai honorer paling lambat sebelum Desember 2024 sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Sehingga dalam penataan honorer tersebut, pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih 5 bulan. Tidak hanya honorer verifikasi BKN atau Badan Kepegawaian Negara, honorer non-verifikasi BKN juga harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, baik honorer yang telah terverifikasi maupun yang honorer yang tidak terverifikasi ini harus diselesaikan. Artinya nanti status honorernya akan dihapus Bapak Ibu. Kemudian dalam menyelesaikan penataan honorer, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Untuk diketahui bahwa honorer yang telah terverifikasi BKN sejumlah 1.788.851. Honorer yang telah terverifikasi BKN tersebut harus mengikuti seleksi CASN 2024 yang merupakan solusi dari pemerintah. Nah, jadi 1.700.000 sekian ini, jadi Bapak Ibu harus mengikuti seleksi CASN tahun ini, tahun 2024. Kemudian BKN telah melakukan pengauditan kembali data honorer dan dihasilkan sejumlah 1.788.851. BKN sudah tidak melakukan pendataan ulang honorer sejak tahun 2022. Nah, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang statusnya honorer hingga saat ini, berarti Bapak Ibu tidak termasuk ke dalam 1.700.000 sekian, karena pendataan ulang honorer itu ya di tahun 2000 berakhir di tahun 2022. Kemudian hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya merencanakan penghapusan honorer direalisasikan pada November 2023. Namun rencana tersebut mengalami kemunduran hingga Desember 2024 dikarenakan perencanaan skema penyelesaian honorer masih belum matang. Kemudian pemerintah tidak hanya akan menyelesaikan honorer yang terverifikasi BKN saja, melainkan honorer non-verifikasi BKN juga harus dipikirkan. Didapati di lapangan masih banyak honorer non-verifikasi BKN namun telah mengabdi selama bertahun-tahun. Nah, ini nih yang agak sedikit miris ya Bapak Ibu, tuh statusnya masih honorer tetapi tidak terverifikasi, artinya tidak terdata Bapak Ibu, walaupun sudah mengabdi bertahun-tahun. Nah, ini gimana solusinya bagi pemerintah ini? Kemudian adapun penyebab honorer tidak terverifikasi BKN dikarenakan honorer tersebut mendapat gaji bersumber dari dana selain APBN. Kekosongan formasi di instansi juga menjadi penyebab utama diisi honorer secara cepat dikarenakan kebutuhan mendesak dengan tidak diimbangi rekrutmen CASN secara efisien. Jadi ada dua penyebabnya kenapa Bapak Ibu tidak terdata. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu mendapatkan gaji yang bersumber dari selain dana APBN. Kemudian yang kedua itu adanya kebutuhan mendesak. Karena kebutuhan mendesak maka direkrutlah honorer ini gitu Bapak Ibu. Kemudian rencana PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 akan menjadi sebuah regulasi dalam penataan honorer tersebut. Mengejutkan bahwa dalam tahap penyelesaian PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, Kemenpan RB tidak membocorkan sama sekali terkait solusi untuk penataan honorer. Kemenpan RB membocorkan isi dalam PP turunan UU ASN nomor 20 tahun 2003 yang akan mengatur manajemen ASN lebih fleksibel. Kemudian kabarnya regulasi penataan honorer akan diatur ke dalam Kemenpan RB alih-alih PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Solusi bagi honorer verifikasi BKN telah jelas. Akan tetapi bagi honorer non verifikasi BKN masih belum dapat dipastikan.
Nah itu, jadi kalau yang status Bapak Ibu sekarang itu adalah honorer terverifikasi, maka Bapak Ibu itu nanti bisa ikut seleksi CASN tahun 2024 ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang statusnya non verifikasi, ini masih belum dapat dipastikan. Nah, harapan kita tentu semoga Bapak Ibu honorer ini ada solusi terbaik, ada solusi yang nanti kepada Bapak Ibu honorer semua. Mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.